Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersbun Arif dari Forum News Network. DPP PDIP akhirnya memecat kadernya Effendi Simbolon. Alasannya karena tidak patuh dan melanggar anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta tidak disiplin. Ini karena mendukung pasangan Ridwan Kamil Suswono, Ridho, yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju Plus di Pilkada Jakarta 2024. Padahal PDIP kan mengusung pasangan Pramono Rano. Padahal kan PDIP itu dalam pilkada kali ini hanya sendirian gitu. Satu partai dikeroyok oleh 15 partai. Ini kok masih tega-teganya ada kadernya yang ujuk-ujuk malah berkhianat gitu. Kira-kira begitu ya. Wajar dipecat karena lebih memilih mendukung musuh politik dan melawan putusan DPP PDIP, khususnya Ketua Umum DPP PDIP Ibu Megawati Soekarno Putri. Kalau dalam istilah PDIP dikenal ini tidak tegak lurus terhadap instruksi Ketua Umum. Pertanyaannya mengapa kok baru sekarang ya dipecatnya? Bukankah ini bukan kali pertama Effendi Simbolon itu memilih punya pilihan politik yang berseberangan dengan putusan DPP. Sejak Pilpres lalu, Effendi Simbolon juga mendukung calon presiden yang diusung oleh kubu lawan, yakni kubu Pak Jokowi dan Koalisi Indonesia Maju Plus, yakni Prabowo Gibran. Pada waktu itu belum pakai plus ya, baru Koalisi Indonesia Maju saja ya. Plus ini kan setelah menjelang pilkada ini, setelah Pilpres berlangsung. Bukankah pasangan Ganjar Mahfud itu yang diputuskan oleh Ibu Megawati maju pada Pilpres 2024, jadi ya semua kader tuh harusnya tegak lurus dan mendukung putusan itu. Nah, pertanyaan lainnya, kalau dari kadar kesalahannya melawan putusan mengusung kandidat lain pada Pilpres itu kan harusnya jauh lebih berat dibandingkan dengan mendukung calon gubernur yang bertentangan dengan putusan partai. Tapi pada waktu itu Effendi Simbolon nggak dipecat gitu, hanya diklarifikasi dan kemudian dinyatakan bahwa dia tidak melakukan pelanggaran gitu, ada salah penafsiran terhadap ucapannya. Tapi hari ini Sabtu 30 November 2024 beredar surat keputusan DPP PDIP yang memberhentikan Effendi Simbolon sebagai kader partai. Surat yang beredar itu tidak utuh, ini tidak ada kop suratnya, hanya berupa diktum putusan dan kemudian poin-poin dari putusan itu. Dan kemudian ditandatangani oleh Ibu Megawati sebagai Ketua Umum dan Hasto Kristianto sebagai Sekjen. Tidak ada kop surat dan tidak ada surat itu ditujukan kepada siapa. Jadi potongan surat itu berbunyi begini, memutuskan, menetapkan, satu, memberikan sanksi organisasi berupa pemecatan kepada Effendi Muara Sakti Simbolon dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dua, melarang saudara tersebut pada diktum 1 dalam kurung 1 di atas melakukan kegiatan dan menduduki jabatan apapun yang mengatasnamakan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ketiga, DPP PDI Perjuangan akan mempertanggungjawabkan surat ini pada Kongres Partai. Keempat, surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali dan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 November 2024, Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan masa bakti 2019-2024, Ketua Umum Megawati Soekarno Putri ditandatangani, Sekretaris Jenderal Hasto Kristianto ditandatangani. Dan tembusannya kepada Kepala Pusat Analisa dan Pengendalian Situasi PDI Perjuangan, 2 DPD PDI Perjuangan Provinsi DKI Jakarta, 3 DPC PDI Perjuangan Seprovinsi DKI Jakarta, 4 yang bersangkutan, kelima arsip. Jadi dipastikan bahwa surat ini sudah dikirimkan kepada Effendi Simbolon. Tapi pertanyaannya, benarkah surat yang berupa ini tepatnya potongan surat keputusan dari DPP PDIP itu bukan surat kaleng, bukan hoax. Ternyata kemudian surat keputusan PDIP itu dibenarkan oleh Ketua DPP PDIP Jarod Saiful Hidayat. Jarod mengatakan Effendi telah melanggar kode etik dan tidak disiplin. Seperti diketahui, politikus PDIP Effendi Simbolon itu sekarang ini berada di dalam barisan pendukung paslon urut 1 di Pilkada Jakarta, yakni Ridwan Kamil dan Suswono. Ini tingkat Ridho. Padahal PDIP kan itu mengusung paslon nomor urut 3 Pramono Anung dan Rano Karno. Dan Effendi Simbolon itu sempat diketahui menghadiri pertemuan Ridwan Kamil dengan Jokowi di kawasan Cempaka Putih pada hari Senin tanggal 18 November. Dan kemudian ketua tim ses dari Ridho, yakni Ahmad Riza Patria, kemudian menyapa dan menyebut Effendi merupakan kader PDIP yang mendukung Ridwan Kamil. Di sini ada yang spesial, Pak Jokowi, Bang Effendi Simbolon. Ini kader PDIP yang mendukung Pak Ridwan Kamil
mendukung Pak Jokowi bersama istri, kata Riza Patria. Effendi Simbolon, sebagaimana dikatakan oleh Ridwan Kamil, pada waktu itu juga akan mengerahkan 7.000 warga Batak yang tinggal di Jakarta untuk memilih pasangan Ridwan Kamil Suswono. Jadi ini bukan hanya membangkang, tapi juga melakukan perlawanan konkret dengan pengerahan massa untuk mendukung lawan politiknya. Dan Effendi Simbolon itu bukan hanya kali ini saja sesungguhnya dia melawan secara terbuka keputusan partai. Pada Pilpres lalu, walau tidak seterbuka sekarang, Effendi Simbolon juga mendukung pasangan Prabowo Gibran, bukan Ganjar Mahfud yang diusung oleh PDIP. Sinyal dukungan Effendi Simbolon itu disampaikan saat berlangsung Rakernas Marga Simbolon di Hotel Arya Duta Jakarta tanggal 7 Juli 2023. Effendi ini dia adalah ketua perhimpunan atau apa namanya ya, keluarga Simbolon lah begitu ya. Saya pribadi secara jujur berharap Indonesia dinahkodai pemimpin yang punya keandalan. Secara jujur dan objektif saya melihat figur itu ada di Pak Prabowo, ujar Effendi ketika Prabowo itu menghadiri acara tersebut dan mengantar Prabowo pulang. Pada waktu itu Pak Effendi Simbolon masih menjadi anggota Komisi 1 DPR RI dari PDIP. Dan menurut dia, Indonesia memerlukan pengganti Presiden Joko Widodo yang mampu berkompetisi di dunia internasional dan menjalin keharmonisan dari Aceh hingga Papua. Indonesia memerlukan nahkoda andal dan kuat untuk meneruskan kepemimpinan Presiden Jokowi yang sudah berhasil. Keberhasilan itu harus terus dilanjutkan, tegas Effendi Simbolon. Effendi Simbolon pada waktu itu juga menyatakan bahwa Indonesia itu membutuhkan pemimpin yang mapan secara mental, iman, dan jaringan. Nah, ketika wartawan menanyakan apakah figur itu ada dalam diri bakal calon presiden PDIP Ganjar Pranowo, Effendi Simbolon ngeles pada waktu dia menyatakan bahwa tidak ingin membanding-bandingkan. Dan tidak lama setelah muncul pernyataan yang mengejutkan itu, muncul batahan dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Effendi Simbolon itu, kata Hasto, tidak benar mendukung Prabowo. Dia tetap tegak lurus terhadap putusan Ibu Megawati, yakni mendukung pasangan Ganjar dan Mahfud. Dari klarifikasinya dengan Effendi Simbolon, Hasto mendapat penjelasan bahwa ucapan Effendi Simbolon itu justru sebuah kritik kepada Pak Prabowo. Nah, bingung nggak nih Anda? Setelah dilakukan klarifikasi sesuai dengan tugas bidang kehormatan, jadi yang pertama terkait apa yang jadi isu akhir-akhir ini, terkait dengan pernyataan Pak Effendi Simbolon, terkait dengan Pak Prabowo Subianto di dalam forum itu. Ditegaskan bahwa Pak Prabowo diundang dalam kapasitas sebagai Menteri Pertahanan yang semula akan berbicara tentang aspek-aspek bela negara, kata Hasto setelah dia melakukan klarifikasi kepada Effendi Simbolon. Selain itu, Hasto juga menyatakan bahwa seluruh kader partai termasuk Effendi memberikan dukungan hanya kepada bakal calon presiden yang diusung PDIP, yakni Ganjar Pranowo. Dalam penjelasannya, kata Hasto, sangat clear bahwa Pak Effendi Simbolon sebagai kader partai taat sepenuhnya untuk mendukung keputusan dari Ketua Umum PDIP dan akan berjuang dalam memenangkan Pak Ganjar Pranowo sebagai calon presiden yang diusung oleh PDIP bersama dengan partai-partai lain. Hasto menyatakan diundangnya Prabowo dalam acara Punguan Simbolon Dohut Baruna Indonesia itu hanya untuk menyampaikan seputar bela negara. Terlebih, kata dia, Effendi merupakan orang yang cukup paham tentang kebijakan pertahanan. Kendati dinyatakan tidak ada yang dilanggar oleh Effendi Simbolon, namun ternyata politisi senior PDIP itu tidak ada dalam daftar calon anggota legislatif PDIP yang disetor ke KPU. Effendi tidak lagi dicalonkan sebagai anggota DPR. Tapi bukan hanya Effendi Simbolon yang tidak muncul namanya. Budiman Sujatmiko, kader PDIP ini juga tidak ada dalam daftar caleg PDIP. Dan Budiman ini juga diketahui dia juga sudah menyeberang ke kubunya Pak Prabowo. Ini hadir, kan kemudian dia hadir dalam kampanye Pak Prabowo. Effendi Simbolon membantah bahwa namanya tidak ada dalam daftar caleg PDIP itu karena pernyataannya yang terkesan mendukung Prabowo. Menurutnya keputusan untuk tidak lagi mencalonkan diri itu datang dari niatannya pribadi karena dia sudah 20 tahun di DPR 4 periode dan dia ingin ada regenerasi. Effendi Simbolon ini kan masuk ke DPR sejak pemilu legislatif tahun 2004 dan dia maju sebagai caleg PDIP dari Dapil Jakarta 1, kemudian selanjutnya terakhir pada Pileg 2019 di Dapil Jakarta 3. Dan pada pemilu 2024 ini Ferdinand Hutahian itu sempat mengatakan bahwa dia menggantikan Effendi Simbolon di Dapil Jakarta 3. Ferdinand Hutahian ini adalah politisi Partai Demokrat yang sudah menyeberang ke PDIP. Rupanya kemudian dia ditempatkan di daerah pemilihan
yang sebelumnya ditempati oleh Effendi Simbolon. Dan benar saja kemudian ternyata dalam daftar calon itu di Dapil DKI Jakarta 3 itu tidak ada nama Effendi Simbolon, yang ada nama Ferdinand Huta Hayan. Lama nggak terdengar kiprahnya di kancah politik setelah tidak lagi menyalonkan diri sebagai anggota DPR. Nah, tiba-tiba saja Effendi Simbolon muncul kembali ke publik dengan kabar yang mengejutkan mendukung pasangan Ridwan Kamil Susono. Dan tidak lama kemudian muncul surat pemecatan dari DPP PDIP. Berbeda dengan dua mantan politisi PDIP yang lebih dulu menyeberang dan mendukung ke kubu lawan, yang saya maksud adalah seperti Marwarar Sirait dan Budiman Sujatmiko, Effendi Simbolon tidak masuk dalam gerbong pemerintahan Prabowo Gibran. Tidak ada di dalam kabinet maupun di badan. Politisi PDIP yang lebih dulu tersingkir dan hijrah ke Partai Gerindra, itu Marwarar Sirait itu kan sekarang menjadi Menteri Perumahan Rakyat, sementara Budiman Sujatmiko yang sangat aktif mendampingi Prabowo berkampanye, dan kemudian juga hengkang dari PDIP itu juga sekarang ini menjadi pejabat tinggi negara di dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Dia menangani masalah kemiskinan. Budiman itu dilantik menjadi Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan. Apakah Effendi Simbolon akan segera menyusul bergabung dengan Marwarar dan Budiman ini masuk ke pemerintahnya Pak Prabowo setelah dia dipecat oleh PDIP? Dan kalau dia masuk ke pemerintahan, posisi apa yang akan ditempatinya? Kan kabinet sekarang sudah penuh terisi, badan-badan juga sudah dilantik gitu ya. Kalau toh mau masuk nanti juga setelah menunggu reshuffle saya kira ya. Sebab kandidat yang didukungnya ini kan kalah dalam pilkada kemarin ya. Artinya apakah dia mendapat reward karena yang didukung kalah, atau kalah menang karena dia sudah mendukung, itu adalah bentuk loyalitas, jadi tetap ada imbalan dari pemerintahnya Prabowo Gibran. Ini kita tunggu saja, karena saya kira banyak sebenarnya sekarang ini yang belum mendapat jatah di pemerintahan Prabowo Gibran, apakah jabatan di kementerian, badan, atau komisaris, itu masih menunggu giliran. Ini sabar menanti. Entah kapan itu akan terjadi. Saya Harsh Bin Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.